Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, seperti biasa, kita akan coba awali dengan dalil dulu. Jadi bukan menyampaikan materi lalu menuliskan dalilnya. Ya, tadi petunjuk sholatnya kata Nabi, lihat dulu saya sholat, setelah itu baru Anda praktikkan. Karena kita barangkali belum pernah melihat Nabi SAW, bahkan dalam mimpi pun. Karena itu kita akan coba belajar dari orang-orang yang pernah melihat Nabi, mengajarkan lagi pada orang setelahnya, orang setelahnya, orang setelahnya, sampai tiba kepada kita sekarang. Bagaimana cara Nabi duduk di antara dua sujud? Satu, apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam duduk di antara dua sujud. Dan yang ketiga, apa hikmah atau esensi duduk di antara dua sujud. Kenapa sujud mesti dua kali tapi ruku hanya satu kali? Kita hadirkan dulu turunan dalilnya. Setelah itu kita coba jelaskan dalam pembahasan malam ini insyaallah. Bismillah. Kelihatan insyaallah? Belum, saya belum tulis apa-apa. Itu sudah kelihatan insyaallah. Baik. Belum makan malam ini ya. Saya turunkan dulu dalilnya insyaallah. Satu, insyaallah saya tidak akan hapus. Nanti kami bacakan juga bagi yang belum nampak. Kita mulai dari Al-Quran dulu. Quran surah ke-48 ayat 29 tentang sujud. Bangkit dari sujudnya kita awali dengan hadis riwayat At-Tirmidzi. Ingat, bukan Tirmidzi tapi At-Tirmidzi. Nama aslinya bukan Tirmidzi, nama aslinya Muhammad dari kota Tirmidzi. Ya, maka dikenal dengan At-Tirmidzi. Nomor hadis 304. Redaksi ini bisa Anda juga temukan di riwayat Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini pun bukan nama asli. Nama aslinya Sulaiman dari Sijistani. Dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500.000 hadis. Bukan hanya hafal, kalau disebutkan hadis, lisannya itu refleks mengucapkan ini sahih, ini dhaif, ini ada hadisnya, ini tidak ada hadisnya. Sehingga kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka manusia ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka dari situlah dikenal dengan nama Abu Daud. Dari 500.000 hadis diambil 4.800 hadis khusus terkait dengan ibadah fikih. Hadis yang diurutkan berdasar urutan fikih dikenal dengan nama sunan, maka dikenal dengan Sunan Abu Dawud. Dari 4.800 hadis ini ada 15 hadis qudsi terkait dengan ini. Nomor hadis 963. Sahabat yang meriwayatkan dikenal dengan Abu Hamid As-Sa'di. Kemudian apa yang dibaca dan bagaimana cara posisi duduknya, apakah iftirash atau tawarruk, ditemukan di Al-Bukhari. Al-Bukhari menggunakan al, bukan nama asli. Nama aslinya Muhammad, sama dengan At-Tirmidzi. Cuma Muhammad yang ini asalnya bukan dari Tirmidzi tapi dari Bukhara. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah, berasal dari kota Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan. Maka dikenal dengan Al-Bukhari. Nomor hadis 828. Kemudian terakhir, kembali ke At-Tirmidzi bacaannya. Nomor hadis 370. Redaksi yang serupa ada di Musnad Ahmad. Bukan Sunan Ahmad, bukan Sahih Ahmad, tapi Musnad. Musnad itu kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan periwayatnya. Kalau Anda ingin tahu Sayyidah Aisyah meriwayatkan berapa hadis, apa saja hadisnya. Kemudian Ibnu Abbas meriwayatkan berapa hadis, apa saja hadisnya. Umar meriwayatkan berapa hadis, apa saja hadisnya. Maka cari semua keterangan di kitab Musnad.
kitab hadis yang mengurutkan berdasar sanadnya. Yang paling populer adalah Imam Ahmad bin Hanbal, dikenal dengan Musnad Ahmad. Musnad pertama, Musnad Ibnu Abbas, nomor hadis 173. Insyaallah kita sampai sini. Kalau waktunya masih ada, kita tutup dengan Quran surah ke-14 Ibrahim ayat ke-7. Nanti kita turunkan kembali. Ini materi kita untuk malam ini. Quran surah ke-48 ayat 29, Al-Fatah ayat 29, ayat yang terakhir. Turunannya hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 304, redaksi yang sama di Abu Dawud nomor hadis 963. Kemudian di Al-Bukhari nomor hadis 828, hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 370, lalu hadis di Musnad Ahmad, Musnad pertama Abdullah bin Abbas nomor hadis 173. Turunannya ada di Quran surah ke-14 Ibrahim ayat yang ke-7. Kita mulai materi kita insyaallah. Teman-teman sekalian, setelah kita menunaikan sujud, dan dalam keterangan Quran, sujud ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Karena umatnya Nabi Muhammad SAW, salah satunya bisa dikenali dengan tanda sujudnya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kata Quran, tanda-tanda umatnya Muhammad SAW itu bisa dikenali fi wujuhihim. Kami pernah terangkan di pertemuan lalu, ada pada karisma wajahnya atau penampakan anggota tubuhnya yang penuh dengan aura kebaikan dari bekas sujudnya. Jadi kalau orang-orang benar sujudnya, itu kata Quran, ada tanda-tanda khusus melekat kepada kepribadiannya, pada dirinya. Bagaimana bisa melahirkan ini? Di pertemuan lalu telah kita bahas. Kata Nabi, tidak boleh sembarangan. Dari mulai turunnya diatur, boleh menggunakan lutut dulu atau telapak tangan dulu. Yang ditempelkan kata Nabi mesti 7. Umirna kata Ibnu Abbas an-nasjuda ala sab'ati a'dhamin. Kami diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota badan. 1 kening dan tidak boleh terhambat, sudah kita terangkan pertemuan lalu. 2 telapak tangan sudah kita terangkan. 2 lutut, 5 dan jemari di 2 kaki, 7. Dalam hal kita sujud ini kata Nabi, maaf, tidak boleh kita langsung mengangkat tangan bangkit sebelum seluruh 7 anggota tubuh ini menempel dulu dengan kuat. Kedua, dilangsungkan doa pembuka yang sudah kita terangkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, baru kemudian memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang kita butuhkan pada kesempatan sujud ini. Sudah kita terangkan sampai sini. Sekarang persoalannya, bagaimana ketika selesai sujud ini? Apakah kita langsung bangkit berdiri? Atau kemudian kita duduk, atau kemudian kita melakukan gerakan yang lainnya. Maka Imam At-Tirmidzi, kemudian Imam Abu Dawud menukil hadis riwayat Abu Humaid As-Sa'di yang pernah langsung melihat praktek salatnya Rasulullah SAW ketika bangkit dari sujud yang pertama. Apa yang dilakukan oleh beliau? Kita bacakan hadisnya. Thumma thana rijlahul yusra. Kemudian ketika beliau bangkit dari sujud, beliau duduk dengan menjulurkan kaki kirinya. Baik, terbayang tidak? Tidak. Kalau tidak terbayang, bagaimana kalau saya minta bantuan satu di antara teman-teman untuk bisa maju ke depan, lalu saya tunjukkan dan Anda mempraktikkan. Sepakat kira-kira? Baik, alhamdulillah. Siapa yang mau maju? Baik, silakan. Kalau di bawah kelihatan? Tidak, mesti ke atap. Tidak, baik. Nampaknya ada beda yang disiapkan. Alhamdulillah. Hadis Muslim nomor hadis 1853. Man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa minhu syai'. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, memfasilitasi kebaikan, insyaallah mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit. Mudah-mudahan yang angkat mejanya juga dapat pahala dengan yang mengamalkan plus yang memberikan contohnya ya. Baik. Kalau khair.
Baik, mohon izin. Ada yang ingin membantu kami? Sudah paling depan, Masya Allah ya. Nanti bagian sujud yang kedua ya. Baik. Silakan, mohon izin mushafnya dinaikkan saja ke meja kami. Silakan Pak. Ya, silakan. Naik ke atas meja. Langsung saja Pak meja. Kiblatnya ke sebelah sini. Sujud dulu, silakan. Jangan terlalu. Mohon izin teman-teman sekalian, saya kembali ingatkan, kening sudah menempel cukup baik, dua tangan sudah menempel, posisi siku tidak ke dalam seperti ini tapi keluar, kita sudah jelaskan di pertemuan lalu. Dan ini berlaku sama untuk perempuan. Jadi untuk perempuan pun tidak menempel ke sini tapi terbuka. Kami sudah jelaskan dengan panjang lebar. Lutut sudah kami jelaskan. Maaf, posisi telapak tangan ini lebarnya seperti kita terangkan, tidak terlampau lebar, tidak juga terlalu rapat, persis seperti Anda bertakbir. Bisa sejajar dengan bahu. Oke. Al-Bukhari nomor hadis di sini ada di 715. Kemudian bisa sejajar dengan daun telinga di sini. Hadis Muslim hadis 391. Kemudian ke bagian belakang, kaki tidak terbuka begini, tapi menempel seperti ini. Jelas ya? Jemari ditekuk menghadap ke arah kiblat. Pastikan semuanya menempel dulu dengan baik. Darah mengalir dengan nyaman, jangan langsung bangkit dan tidak berdoa sebelum keadaan tenang dulu. Setelah ini kemudian berdoa doa pembuka, perbanyak doa dalam kebaikan, baru setelah itu bangkit. Silakan Mas. Perhatikan pelan-pelan. Bagaimana cara bangkitnya Nabi? Saat bangun dari sujudnya, kata Abu Hamid As-Sa'di, Rasulullah SAW, thumma, ingat, katanya menggunakan thumma. Thumma itu harfu atfin ma'a hududin. Huruf perangkai di antara dua peristiwa, tapi ada jeda. Seakan-akan ingin memberikan kesan bahwa dari sujud itu, kalau baru sujud jangan langsung bangkit. Karena ada orang-orang yang baru nempel sudah bangun gitu. Ingat kalimat thumma di sini kelihatan seperti sederhana, cuma satu kalimat thumma, tapi dalam ilmu nahwu ini menunjukkan adanya masafah, ada jarak. Seakan-akan Nabi ingin mengatakan di sini, kalau Anda sujud tenangkan dulu sujudnya. Perbanyak doa yang baik-baik. Setelah nyaman dengan sujud baru Anda bangkit. Bukan baru begini langsung bangkit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu hal yang tidak disukai. Bahkan bisa merusak sholat. Baik. Kemudian setelah nyaman sujud, thumma, setelah itu Anda bangkit, asna rijlahul yusra. Kemudian melipat kaki yang kirinya. Izin sebentar. Yang ini yang kiri Pak ya. Baik. Asna rijlahul yusra. Kemudian melipat dengan tenang kakinya yang kiri seperti ini, pelan-pelan. Wa qa'ada 'alaiha, lalu mendudukinya. Jadi duduknya di atas kaki kirinya yang telah dilipat begini. Jelas di sini? Pelan-pelan, pelan-pelan. Saya tidak menginginkan siapapun yang hadir di rumah Allah ini meninggalkan masjid ini kecuali paham apa yang dibahas. Saya ulang, perhatikan, angkat sedikit. Thumma asna rijlahul yusra, kemudian melipat kaki yang kirinya seperti ini. Jelas? Baik, pelan-pelan. Wa qa'ada 'alaiha, lalu menduduki kakinya seperti ini. Jadi duduknya, saya ulang, duduknya bukan di alas, baik itu karpet ataupun kemudian lantai, tapi menduduki kaki kiri yang telah dilipat. Jelas di sini? Baik. Tahan sebentar. Saya belum bicara kaki kanannya, belum bicara tentang punggungnya, baru kaki kirinya. Teman-teman sekalian, fokus. Perhatikan sini. Ya. Ini sedang sholat, jaga kiblat aja ya. Sesuatu yang dibentangkan seperti ini, kaki kan tadi dibentangkan ya. Bahasa kita seperti dilipat, padahal sebetulnya dibentangkan begitu. Kemudian kita mengerjakan aktivitas di atasnya dengan santai. Itu orang Arab menyebutnya dengan farasha. Fa, ra, dan shin besar. Farasha.
Kelihatan? Oh, kurang. Saya besarkan ya. Farasha, fa, ra, kemudian sya. Fokus. Membentangkan sesuatu untuk melakukan aktivitas di atasnya. Baik Anda duduk, bisa selonjoran, bisa melakukan aktivitas yang santai, itu disebut dengan farasha. Kalau yang dibentangkannya luas, nyaris Anda tidak melihat batasnya, saking luasnya, kemudian Anda beraktivitas di atasnya. Ada yang tiduran, ada yang jalan, ada yang lari-lari. Maka farash dirubah kalimatnya menjadi firash. Firash, fa, ra, alif, shin besar. Saat Allah menciptakan bumi, kata Allah, isi buminya kami bentangkan dengan luas supaya setiap orang bisa mudah beraktivitas di atasnya. Bukan bentuk buminya, tapi isi buminya saat kita beraktivitas di dalamnya. Teman-teman, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-22, posisi paling kiri di pertengahan agak ke bawah. Lihat kalimatnya. Allazi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi untuk Anda sekalian firash, bukan farash, sebagai hamparan yang cukup luas sehingga memudahkan kita beraktivitas di atasnya. Bayangkan kalau buminya bulat tadi, bukan bentuknya, tapi tempat kita beraktivitas itu, bukan bentuknya. Maka Anda mau tiduran bisa kepleset gitu kan? Baik, mau beraktivitas bisa tidak mudah. Firash. Kalau Anda ingin berusaha membentangkannya, berusaha Anda bentangkan, kemudian Anda beraktivitas di dalamnya, maka kata yang menunjuk kepada usaha dan ada aktivitas di dalamnya itu ditambahkan alif dengan ta. Dalam ilmu sharaf, alif atau hamzah wasal disimpan di depannya, gitu. Ta diletakkan setelah huruf yang pertama di sini. Ta. Tadi ini katanya apa? Firash. Kalau sudah ditambahkan hamzah wasal, maka konsekuensinya harakat yang ini berpindah ke sini. Yang tadinya firash dipindahkan ini ke sini menjadi mati. Karena alifnya atau hamzahnya menggunakan kasrah, hamzah wasal, maka taknya pun ikut menggunakan hamzah wasal. Menggunakan kasrah. Kesannya tidak ada yang berubah. Dari sini dari kata firash dikenal dengan iftirash. Iftirash. Maka dikenallah istilah duduk iftirash, yang membentangkan kaki kirinya, kemudian diduduki di atasnya dengan posisi yang lain yang menopangnya. Dari sini muncul istilah iftirash. Paham? Saya tidak ingin Anda menghafal istilah. Saya menginginkan Anda paham maksudnya. Jangan Anda hafal duduk ini iftirash, duduk ini tawaruk, tapi prakteknya tidak baik. Tidak paham bagaimana cara mengerjakannya. Ya. Mengerti sampai sini? Baik, kalau sudah paham, apakah duduk iftirash cukup melipat yang kiri saja? Bagaimana posisi kaki kanannya? Bagaimana posisi punggungnya? Kita lanjutkan setelah menaikkan salat isya wal jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.